Apa ini? Tidak ada apa-apa. Ini cuma surat dari Yun. Kamu sudah jadi pasanganku. Kamu masih kontak sama Cumingannya? Tidak. Biar aku jelaskan. Ming'an akan pulang ke tanah air. Dia kita sudah 5 tahun. Kamu masih nggak bisa move on darinya. Kamu masih cinta sama dia kan? Enggak. Ming'an itu cuma. Lepasin aku. Ada apa sih? Lepasin aku. Ngapain sembunyi-sembunyi? Karena aku bukan Cumingannya? Tidak. Bisa nggak kamu tenang dulu? Kita. Lepasin aku. Kamu gila. Aku memang gila. 5 tahun lalu. Aku cuma anak miskin. Aku nggak memenuhi standarmu. 5 tahun kemudian aku jadi gubernur. Apa aku masih nggak cukup buatmu? Aku nggak. Aku tahu. Kamu mau sama dia. Tidak, bukan begitu. Aku datang buat menghancurkan keyakinan palsumu. Lepasin aku sekarang juga. Lepasin aku. Bukannya kamu bilang, kamu akan melunasi utang keluarga Hi? Kalau gitu lunasi. Selama 5 tahun terakhir, aku selalu memimpikan malam hujan itu. Lihat. Bagaimana aku mengorbankan cintaku saat itu. Anran. Aku benar-benar bahagia. Kamu menerima lamaranku. Mr. He. Tenang saja. Aku akan merawatnya dengan baik. Lepasin dia. Kakak, Anran jangan takut. Kamu aman bersamaku. Hi Eheng. Lepaskan tangan adikmu. Hi Molin. Kamu membunuh ibuku dulu. Dan sekarang kamu mendorong Anran untuk menikahi seseorang yang tidak dia cintai. Bodoh sekali kamu. Kakak ayah, Ibumu bunuh diri. Jangan bicara buruk tentangku. Kamu tidak pantas untuk mencampuri pernikahan adikmu. Kamu harus tahu siapa dirimu. Kalian berdua hanya bisa menjadi saudara. Tidak ada kemungkinan lain. Seseorang, bawa anak durhaka ini dan beri dia hukuman. Benar, lepaskan aku. Lepaskan Anran. kakakku. Lepaskan Anran, kakak. Kakak, Anran. Biarkan aku pergi. Kakak, Anran. Jadi baik. Anran. Ayah. Anran. ayah aku mohon hentikan. Ayah ini bisa mengakhiri hidupnya. Karena kamu. Nama keluarga kita hancur. Pukul dia. Kakak, The Anran. Aku mulai mencintaimu 5 tahun lalu. Aku menyadari betapa absurd semua ini.
Tapi sekarang, aku masih ingin menjadi ceroboh sekali lagi. Sekali lagi. Itu saja. Anran, jangan menikah dengannya. Pergi bersamaku. Zheng He, apa yang membuatmu percaya aku akan ikut? Aku sudah lelah dengan permainan kita. Kamu hanya mainan kecil, biasanya buat ngisi waktu kalau lagi bosen. Cuma Mingan, tetap di sampingku. Maksud lo apa? Gue gak percaya. Lo gak ngerti ya? Zheng He. Anran sama gue udah tunangan. Tolong jangan ganggu kita. Semua itu omong kosong. Lo bilang, lo bakal selalu sama gue. Lo juga janji mau bantu gue nyari adik gue. Lo masih pakai kalung kupu-kupu yang gue kasih. Yang ini? Barang murahan. Gue malu masih pakai ini. Zheng He, lo cuma bisa jadi adik gue. Gak ada gelar lain yang cocok buat lo? Kalau lo bisa tetap jadi adik yang baik, mungkin keluarga He bakal kasih lo hidup. Kalau lo coba-coba nasib, bakal bikin lo kehilangan segalanya. Anran, Mingan minggir. Anran. Ayah, gue yang suka sama dia. Itu perasaan gue aja. Gak ada hubungannya sama dia. Gue janji. Mulai sekarang kita cuma saudara. Kita gak ada hubungan apa-apa. Gue gak bakal ketemu dia lagi. Ayah? Kalau ayah kasih dia pergi, gue bakal nurut sama ayah mulai sekarang. Ngerti? Ayah? Kalian berdua saudara. Jangan pikir ayah gak tahu. Dia suka sama lo. Hari ini ayah datang buat putusin ikatan sedih kalian. Tolong jangan. Gak pukul terus. Ayah? Kalau ayah kasih dia hidup, gue bisa setuju apa aja. Ayah? Tolong lepaskan dia, baiklah. Hari ini kau harus membuat keputusan. Saudara? T berbohong untuk melindungimu saat itu. Dari awal sampai akhir. Orang yang ingin ku nikahi. Hanya kamu.
Gubernur. Lanjutkan. Master Teater ingin bertemu denganmu. Dijalankan jam malam ini. Kami telah menyingkirkan banyak agen rahasia dari menara Lusheng belakangan ini. Dia mulai khawatir. Seharusnya dia membuka kartunya. Seharusnya dia jujur padaku. Soal aliansi Himolin dengan para bandit. Izinkan aku pergi. Ada 20 sandera lagi di dalam. Ketika mereka memberiku uangnya, aku akan memberimu semuanya, oke? Jika kau mengizinkanku pergi, kau bisa memiliki setiap sen yang kumiliki. Ribut sekali. Tidakkah kau menyadarinya? Aku punya cukup uang. Tapi aku kehilangan sesuatu. Apa kau tahu apa itu? Jika kau mengizinkanku pergi, aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Aku ingin nyawa Xiao Zhiqian, yang merupakan pembeli terbesarmu. Master, apa rencana untuk para yatim piatu itu? Berapa banyak mata-mata yang telah dieliminasi oleh gubernur? 10. Lalu gandakan penggantinya. Kirim mereka semua ke unit. Sekarang jam berapa? Baru lewat jam 7. Beritahu Rong Yin bahwa tamu spesial akan datang. Bersiap-siaplah untuk mandi. Malam ini kita hanya punya satu tamu. Apa kau puas dengan pengaturannya? Suara ini terdengar sangat familiar. Kukira kau adalah aktor yang terpaksa oleh kehidupan. Tapi aku tidak menyangka, kamu adalah pria yang santai. Hidup dengan santai adalah cara yang paling nyaman. Tuan, apakah kamu bermain catur? Atau hanya penonton? Ada dalam fantasi yang berlalu. Tidak ada yang tahu siapa Lu Sheng. Gubernur. Maukah kamu minum? Karena kita sedang minum. Kenapa tidak tunjukkan dirimu yang sebenarnya? Semoga kamu baik-baik saja. Tang. Ini milikku. Ini belum matang, tidak aman dimakan. Ini untukmu. Ambillah.
Kamu. Kenapa kamu mengikutiku? Karena aku tidak punya tempat untuk pergi. Dari sekarang, aku akan melindungimu. Tang. Akhirnya aku menemukanmu. Aku telah mencarimu selama 5 tahun ini. Tapi tidak ada kabar darimu. Sekarang kita bisa bersatu kembali. Eheng. Aku lihat kamu baik-baik saja sekarang. Aku sangat senang untukmu. Tang, apakah kamu punya anggur? Kita akan minum sampai pagi. Dan bersenang-senang. Ayo pergi. Malam ini, kita hanya punya botol ini. Dulu, kita berdua makan makanan yang sama. Kamu menjauh dariku sekarang. Mari kita minum. Eheng. Untuk langit dan bumi. Akhirnya itu menunjukkan belas kasihan kepada kita. Dan membiarkan kita bertemu di kota Luan. Sudah lama sejak aku merasakan kegembiraan. Siapa yang bisa menebak? Remaja yang sebelumnya lemah lembut, kini telah menjadi tuan menara Lusheng. Untuk bertahan hidup di dunia yang kacau ini, aku harus melakukan banyak hal. Tapi jangan khawatir, aku hanya menjual informasi. Itu saja. Apa aku tidak mempercayaimu? Ayolah. Tang, apa kamu suka berakting? Aku ingat saat masih kecil, kau menceritakan sebuah kisah padaku. Lu Sheng tersesat dalam mimpi singkat. Seperti mendengarkan opera Tiongkok, dan melihat mereka bersenang-senang. Tapi aku memang tidak suka berakting. Tidak ada seorang pun dalam drama yang bisa menandingi Lu Sheng dalam hatiku. Tang, bisakah kamu mengingat permainan kita saat masih kecil? Ayolah. Saat kita kecil, kita menggunakan batu sebagai anak panah. Kamu yang mengajarkanku itu. Aku penasaran siapa di antara kita yang akan mendapatkan undian keberuntungan hari ini. Tang, aku sangat senang bisa menemukanmu. Sheng, apakah kamu benar-benar mencariku? Tentu saja. Kerja bagus. Sekarang, aku harus memanggilmu gubernur sekarang benar? Tang, itu tidak penting di antara kita. Itu berarti hari ini aku merasa sangat senang bisa melihatmu sekali lagi. Aku akan memberimu hadiah. Gereja Baihua telah lama ditutup. Sejak kamu menangani para bandit,
Himolin disimpan di sana secara rahasia. Selain orang-orangku, orang luar juga mengawasi keluarga He. Belas kasihan untuk kehidupan orang. Hidup seperti bunga yang mekar dan layu dengan cepat. Harem semalam yang berlalu begitu saja. Bagaimana menghadapi hujan dan angin lagi? Ketenaran dan kekayaan semua mimpi. Dalam mimpi jiwaku mabuk. Setelah bangun kita semua mengambil jalan yang berbeda. Visio singkat. Sheng. Kamu bilang ini padaku. Tapi kamu melupakannya. Heng. Kamu adalah bagian yang paling ingin aku mainkan. Bicara atau tidak? Jika kamu diam, Kamu akan mati. Heng. Apa yang terjadi? Himolin? Kenapa dia di sini? aku dapat kabar Bahwa Himolin bersembunyi di gereja Baihua. Ayah, setelah serangan bandit, apa kamu memerintahkan untuk menutup tempat ini? Tempat ini. Bukankah ini dekat kamp pelatihanmu? Membuat masalah tepat di bawah hidungku. Sheng Himolin ini. Pemerintah adalah pilihan yang lebih aman. Ayah. Apa kamu benar-benar tidak tahu sama sekali? Kamu bahkan tidak percaya padaku. jelas seseorang mencoba menciptakan jarak antara kita. Kamu tidak boleh percaya. Aku bertindak tanpa berpikir. Ayah, Setelah aku menyelesaikan kasus ini, aku akan menyerahkan tambang emas itu padamu. Tapi aku harus membawa Himolin pergi. Heng. Jangan mengecewakanku. Anran dalam bahaya. Letnan Li bawa dia ke rumah He. Ya. Seseorang. Tiani E Studios. Tang Hulu. Tang Hulu dijual. Tang Hulu. Bagaimana kamu tahu aku suka ini? Ini enak. Mau? Enggak.
Silahkan kamu makan saja. Enak enggak? Enak banget. Biar aku yang ambilkan untukmu. Di waktu yang akan datang. Terus berkendara. Kita akan sampai di tujuan. Ketika istriku bangun. Oke. Sudah larut sekali. Ada tempat yang ingin kamu kunjungi? Setiap kali aku merindukan ibuku, aku akan naik tram. Dia bilang padaku, The Sinsreko Ltd, ini adalah cahaya dunia fana. Menunjukkan jalan menuju kebahagiaan. Mulai sekarang, kalau kamu ingin melihatnya, Aku akan ikut denganmu. Setuju, kamu akan selalu menemaniku. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyakitimu. Ayahku masih di bawah kendalimu. Aku tidak akan kabur. Kamu tidak perlu mengikutiku. Dunia ini kurang damai. Kalau kamu membuat masalah lagi, itu bisa merusak reputasiku. Kamu khawatir tentang kesucianku? Bukan itu maksudku. Setelah kamu pergi aku membuka galeri seni. Aku hanya ingin menjual beberapa lukisan. Untuk sedikit membantu ayahku. kisah ayahmu benar-benar legendaris. Letnan Lee sedang menyelidikinya. Jangan ikut campur. Lebih baik mengendalikan diri sendiri. Mungkin. Kamu juga penasaran dengan galeriku. Tidak peduli. Pak beli bunga untuk Nyonya. Sudah larut kenapa belum pulang? Kalau aku tidak menjual semua bunganya, ayah tidak akan memberiku makan. Aku akan membeli semuanya. Koin perak ini akan membuat ayahmu setuju. Terima kasih banyak Tuan. Tapi bunga-bunga ini, harganya tidak semahal ini. Yang ini untukmu. Sembunyikan dengan baik. Jangan sampai ayahmu menemukannya. Karena kejujuranmu. Lebih berharga daripada uang. Pergi pulanglah. Terima kasih. Pertama kali ke tempatmu. Tidak mungkin datang tanpa membawa hadiah kan?
Terima kasih. Kamu sudah melihatnya. Sudah waktunya kita pergi sekarang? Hanya mengingatkanmu, melihat seseorang melukis sangat membosankan. Kamu mungkin tidak akan punya kesabaran untuk itu. Aku akan kembali ke rumahmu sendiri. Tidak perlu jawasi. Bisakah kamu melukis diriku? Aku bisa menggambar wajahmu. Tapi syaratnya adalah, aku harus bertemu dengan ayahku. Setuju. Kamu terlihat sangat menawan sekarang, tapi rasanya sangat dingin. Aku hanya melukis apa yang kuinginkan. Termasuk saudara yang tidak akan pernah kulihat lagi. Aku sudah bilang. Jangan menyebut kata itu lagi. Aku adalah Heli Anseng, suamimu, dan pemimpin kota Luan. Aku bukan saudara yang kamu benci. Heli Anseng. Kenapa panas sekali? Heli Anseng, bangunlah. Heli Anseng. Kamu terluka. Heli Anseng. Nyonya, bagaimana keadaannya? Letnan Lee. Pendarahannya sudah berhenti. Bagaimana dengan hasil tesnya? Ini adalah racun ular biasa. Pembunuh itu mengoleskannya pada pisau. Tapi anehnya, Kalau pembunuhnya memang berniat membunuh, kenapa tidak menggunakan racun yang lebih kuat? Ini adalah pikiran kedua. Letnan Lee, kapan gubernur diracuni? Ini sangat kritis. Sekitar 2 jam yang lalu. Di tram. Seorang pembunuh mengikuti Anda. Dia terlindungi saat melindungi Anda. Dia terluka saat melindungi saya. Tapi dia tidak mengungkitnya. Begitulah dia. lebih suka bertindak daripada menjelaskan. Sama seperti masalah Tuan He.
Gubernur tidak tahu dia dipindahkan. Tapi dia tidak pernah memberikan alasan. Petugas Lee, pergi dan panggil dokter. Biarkan saya menjahit lukanya dulu. Nyonya Anda bisa menjahit luka. Teman masa kecil saya belajar kedokteran di luar negeri. Dia mengajari saya sedikit. Dia bilang, waktu penawar untuk bisa ular biasa. Hanya bertahan 4 jam. Cepat ya. Tuan, Sudah selesai semua. kami telah menemukan pedagang obat terbesar di kota Luan. Selama dia tidak memasok, mereka tidak bisa menemukan serum untuk menyembuhkan racun ular. Kerja bagus. Tuan, Simua 25 alibi di kota Luan telah diatur. Tidak ada yang terlewat. Kerja bagus. Saudara, tahun-tahun ini pasti sulit bagi Anda untuk mendapatkan peran gubernur benar. Saya telah menunggu 5 tahun untuk Anda. Anda tidak bisa mati selama Anda tidak terluka. Saya akan membuat lampu doa bersama Anda dan hanya melukis untuk Anda. Kakak Anda di sini. Saya telah melihat Anda telah melakukan ini. Per, harus diselesaikan. Sudah selesai belum? Ini di luar kemampuan saya, terlalu sulit. Nah, di situ kamu. Ini yang saya buat. Kamu yang bikin ini. Luar biasa. Kamu juga yang gambar. Tidak sebagus punyamu. Imut banget. Terima kasih kakak. Non tabibnya sudah datang. Mingan, Anran lama tidak bertemu. Tiga jam sudah berlalu. Katakan padaku, kapan saya harus menyelamatkannya? Agar dia merasa berterima kasih padaku.